Wah, makin seru CWC Club World Cup 2025. Kompetisi yang diremehkan banyak pihak, kompetisi yang dibilang kompetisi apa ya, akal-akalan FIFA gitu. Memang. Ya walaupun banyak struggle-nya, tapi ternyata makin kesini makin Panas. rame, makin panas gitu kan. Dan memang banyak yang prediksi kalau CWC ini ramenya bukan yang sekarang. Karena ini pilot, ramenya nanti di 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Karena yang dikritik banget di CWC itu banget-bangetnya, dan menurut gue ini sangat relevan ya. Itu cara kualifikasinya sebenarnya. Cara Kualifikasi tim yang cara bagaimana tim masuk. Karena banyak banget tim yang di atas kertasnya CWC harusnya tim jago, tapi sekarang lagi tidak sejago itu, bukan kontender dunia gitu. Itu banyak gitu. Contohnya Liga-Liga Portugal, Liga-Liga Portugal yang sebenarnya liga itu udah kalah sama Liga Belanda Eredivisie gitu loh, udah kalah secara koefisien. Terus ada Dortmund, ada Chelsea gitu. Nah hari ini kita akan bahas group stage sudah selesai. Kita akan bahas putaran terakhir group stage dan bagan di round of 16, putaran 16 yang juga sudah fix gitu kan. Jadi without further ado, let's go. Sebelum gue mulai, jangan lupa kalau kita menjalankan ini semua karena dukungan kalian, dan kita paling seneng didukung yang paling sederhana adalah klik subscribe dan nyalain notification bell-nya. Gue Lalatas, hari ini temenin sama teman-teman Grombol di sini. Ada Nugi di sebelah gue, ada Basya dan ada Papai. Dan jangan lupa di bulan pramusim kayak gini, di mana liga belum mulai, kita banyak banget event, banyak IP baru, banyak video baru, banyak acara-acara. Makanya untuk kalian yang mau tahu, follow semua sosmed kita, Instagram, TikTok, Spotify. Dan kalau kalian mau lebih dekat, lebih intim sama kita, bisa cek Telegram group di deskripsi. Oke, kita mulai aja. Club World Cup 2025 Grup A. Grup A udah selesai juga. Dipimpin oleh Palmeiras dan disusul oleh Inter Milan sebagai runner up. Inter Miami. Gak ada yang ngingetin gue tuh. sebenarnya agak lupa ya. Palmeiras disusul oleh Inter Miami. Yang aneh yaitu Porto nggak masuk. Sama sekali loh, Porto tidak menang. 1 game pun nggak menang bro. Di CWC. Itu iya. Itu kolerasinya sama kayak lo bilang. Iya, yang lo bilang tadi. Sebenarnya udah nggak relevan lagi buat dia berkompet sama orang-orang tim-tim di sekelas City, maksudnya sekelas yang ada di CWC ini. Porto ini belum masuk hitungan sebenarnya. Sekarang pertanyaannya gini, kalau gitu counter argumennya adalah jika yang dimasukin adalah tim-tim Eredivisie, misalnya Ajax, PSV atau Feyenoord, bisa nggak mereka lolos grup? Menurut gua kan sama aja sih, karena lawannya dia ini kan emang oke, ada Inter Miami yang mungkin nggak di luar pemain-pemain bintang yang sudah tua, tapi kan banyak tim-tim Brazil yang punya intensitas tinggi, tim-tim mungkin dari CONCACAF yang juga punya intensitas tinggi juga. Jadi sebenarnya menurut gua kenapa Porto ini nggak bisa, ini lebih karena mereka nggak bisa match intensity tim-tim tadi menurut gua. Bukan karena talentnya jelek sih. Karena dia tahu Portugal selalu produksi talent yang oke, yang bisa compete. Dan balik lagi tadi kalau bilang masalah agak sedikit skeptis atas pemain tim yang lolos, kan bagaimanapun juga dari yang requirement FIFA, memang Porto dan Benfica sering lolos ke round of 16, round of 8, Champions League. Berarti kan menunjukkan emang dia sebenarnya bisa compete di Eropa untuk levelnya mereka. Tapi kan kenapa di sini nggak bisa gitu? Cuman kalau berpacu sama musim kemarin yang lebih jauh dibandingkan Porto Benfica, yaitu Feyenoord sama PSV kan. Dia lebih jauh, dia lebih bisa nyaingin waktu itu ngalahin Juve. PSV. Ngalahin PSV. Feyenoord ngalahin Milan. Jadi menurut gua masih yang gua agak counter sama lu, di mana Porto dan Benfica ini sebenarnya udah di bawahnya mereka menurut gue. Itu kan satu musim terakhir, tapi kan kita lihat, makanya sebenarnya pertanyaan. Makanya tadi yang berkaitan dengan oleh bilang. Jadi dikatakan Club World Cup, kompetisi dunia di mana tim-tim terhebat bermain. Apakah tim-tim ini masih sementara ini tim-tim hebat gitu loh?
Ya sebenarnya sama aja kayak kalau kita ngomongin konfederasi negara. Itu kan juga yang juara Euro tahun sekian, yang juara ini tahun sekian. Enggak kan kualifikasi panjang. Tapi enggak maksud gua Kualifikasi. Yang dapat bonus tuh siapa sih kalau World Cup atau Euro? Tuan rumah sama juara bertahan. Sudah itu aja kan. Sisanya enggak ada bonus kan. Sisanya kualifikasi. Tapi gitu maksudnya kan negara yang juara itu enggak di tahun tersebut juga, di berapa tahun setelah sebelumnya. Enggak ada. Oh, yang juara bertahan. Iya, misalkan di konfederasi negara nih. Itu misalkan yang juara Euro, yang juara Piala Afrika, yang juara Piala Asia, belum tentu di tahun satu tim tapi. Iya, ngerti gue. Cuma kadang kan emang cuma 5 tim. Dibandingkan 32 tim. Kan cuma 5 tim. Iya. Cuma bisa jadi performance-nya si tim negara itu kan belum tentu sebagus di tahun dia juara saat dia partisipasi di Piala Konfederasinya kan. Iya. Nah, sekarang berarti kan tinggal pertanyaannya mau diubah, apakah ini mau jadinya cuma recent seperti tadi. Kalau recent berarti kan Feyenoord atau PSV yang masuk kan, atau tetap akumulatif. Makanya kayak Chelsea bisa masuk, City bisa masuk gitu-gitu. Pertanyaan kan di situ. Ya, jadi menurut gue sama-sama benar Nugi dan Basya. Cuma memang perbedaannya untuk Basya perbedaannya mungkin signifikansinya di sini itu semua diambil dari koefisien poin. Di mana poin itu tabungan yang didapatkan bertahun-tahun ke belakang. Empat yang ngambil. Kalau lo kompetisi lain, World Cup, Euro, itu lo pertama kualifikasi pun kalau yang gratis juara bertahan itu satu tim. Kalau ini enggak, ini semuanya punya indikasi ini poin tabungan gitu. Iya. Gitu. Kalau gue nambahin sedikit, kayaknya Porto itu mau Porto ataupun tim Eredivisie menurut gue akan sama aja karena on pitch-nya sih mereka akan berkesusahan dengan cuaca yang berbeda banget. Iya. Tim Eropa manapun anggapannya, Eropa daerah situ kan kurang lebih cuacanya sama. Harus main di Amerika yang sangat terik. Mau dari Belanda kayak mau dari Portugal hasilnya akan sama aja. Apalagi mereka setim sama tim-tim yang sedang bermain. Tim Amerika Latin ada yang bermain, lagi aktif. Cuaca, terus dari tim MLS juga main. MLS main, Liga Arab ini dengan cuaca yang mereka bisa dibilang sudah biasa. Dan Eropa datang semuanya gue lihat enggak 100% kayak tim-tim Amerika Latin atau tim-tim Amerika. Mereka datang dengan campuran reserve atau mencoba pemain muda. Iya. Jadi hasilnya akan sama aja sih. Dan kayaknya tambahan juga agendanya objektif datang ke kompetisi itu nggak ada pride kayaknya kalau Eropa. Kayaknya pure duit. Benar. Objektifnya duit aja. Kalau tim-tim non UEFA ada mau ngasih tunjukin gigi gitu, gue siapa gitu. Benar masuk akal. Lanjut ke grup B. Ke grup B ini juga ada salah satu bintang Eropa yang gugur, Atletico Madrid yang harus gugur karena grup dijuarai oleh PSG dan di runner up oleh Botafogo. PSG memang berhasil menang di game terakhir lawan Botafogo, namun tetap kalah goal difference. Ini menjadi momok buat Atleti karena Atleti di awal pembukaan kompetisi udah ketemu PSG kebantai 4-0. Betul. Nah ini mungkin dari gue ya pentingnya untuk menjaga GD kali ya. Benar. Pentingnya menjaga GD di sebuah kompetisi karena lu nggak tahu lu masuk ke momen apa. Di saat dia bersama Botafogo, anjing gue nggak cukup menang nih. Gue butuh juga nambahin gol. Tapi lawan gue ternyata Botafogo seorang juara Liga, seorang juara Libertadores, ngalahin PSG gitu, bukan lawan yang gampang gitu. Menurut gue ini salah satu faktornya karena di awal game udah ketemu PSG, yang mana mereka yang gue lihat pas gue nonton tuh mereka dua-duanya masang gigi satu. Nah harusnya itu tuh nggak terjadi buat Atletico Madrid terutama ya, kalau ngelihat nanti yang lolos paling gue PSG, itu kan secara di atas kertas. Cuman ketika ini terjadi lebih nyesek lagi ketika dapat GD yang tipis. Cuma butuh dua selisih 2 doang ya. Satu gol. Jadi ya udah, good for you lah gitu. Mampus aja gitu menurut gue ya. Dan kalau kita bahas Atletico Madrid, ini Diego Simeone sudah berapa tahun? 15 ada kali ya? 14. Enggak, dia 2000. Dia tahun lama 2012 2013 ya masuk kalau enggak salah. Ya anggap 13 tahun lah ya. 13 tahun. 13 tahun cuma juara Liga 2 kali dan tidak juara apa-apa sisanya. Nah, ini menurut lo kenapa dia dikasih budget segede itu? Kenapa dikasih kepercayaan sampai hampir 2 dekade menjalani dekade keduanya? Dan nggak cuma itu gitu? Ya, nggak cuman sebenarnya kalau kita bahas Atletico kita juga harus bahas gimana dia berkali-kali tuh masuk semifinal dan final. Dan kalahnya kan ya kalahnya sama Madrid. Madrid lagi. Tapi Europa League menang sekali. Europa League tuh
Dia tuh Dia pernah Super Cup. gue lupa dia tuh menangnya di yang Falcao ya, yang itu Falcao Falcao. udah Simeone belum ya? Agak lupa Falcao kayaknya masih belum Simeone deh. Lupa Coba sih. ya. Lanjut aja, gue sekarang. Masa sih? Menurut gua apa yang Simeone ini bawa ke Atletico itu adalah pertama, Atletico sebelum Simeone masuk dia mesti bukan klub yang segitu besarnya gitu loh. Mungkin bahkan kayak Sevilla dan lain-lain bisa juga compete. Sedangkan Atletico ini sekarang jadi masuk ke bracketnya Madrid dan Barca. Gitu loh. Yang bahkan Sevilla dan Valencia tuh belum masuk ke sana. ATM kan sebenarnya sebracket awalnya kan sama Sevilla, Valencia, jadi naik bracket Berarti kategorinya ya, adalah 2012 Chelsea juara champion, Atleti juara Europa League bersama dengan Diego Simeone. Iya. Udah. Jadi Europa League juga. Berarti objektif yang lo bilang tadi itu digambarkan karena si owner Atletico Madrid ini terlalu gampang puas. Bukan terlalu gampang puas sih, lebih ke dia tahu dia mungkin nggak punya keuangan atau pertama keuangan, kedua privilege seperti Real Madrid dan Barca. Sebenarnya Atletico kan bisa lebih dari ini gitu. Bisa lebih tapi dia nggak berani ambil resiko aja berarti. Mungkin kan? iya, mungkin dia nggak berani ambil resiko, dan satu sisi juga Simeone selalu ngebawa Atletico ini ke fase-fase yang hampir juara dan dia udah juara, nggak cuma hampir doang. Dia udah juara gitu loh, La Liga 2 kali, Europa League gitu. Dan satu sisi dia ngebawa kestabilan finansial kan. Pertama Atletico butuh finansial karena dia selalu masuk top 3, top 2, dia berapa kali runner up juga di Liga gitu. Dia ngebawa finansial dan bisa ngebawa pemain-pemain yang kualitas juga. Diego Costa, Suarez, Oblak, kiper dan dia punya produksi pemain bagus-bagus dan stabil menurut gue. Kalaupun dia mungkin ada satu momen di mana dia harus berani, oke, saatnya gue ganti Simeone, ganti yang lain. Itu sooner or later bakal dilakukan sih. Cuman profiling manajernya juga harus tepat, orang yang bisa kayak Simeone, yang bisa gak cuma sekali nih. Ibaratnya kayak dia datengin Conte sekali juara kelar, ya nggak bisa begitu. Atletico ini harus berkelanjutan karena lawannya Madrid dan Barca, yang mereka bisa gonta-ganti manajer seenaknya. Gitu. Di sisi lain Atletico harus fokus membangun sesuatu yang punya certainty, punya kepastian jangka panjang gitu. Ya, jadi kita sedih ya, salah satu tim besar Atletico Madrid tidak lolos. Lalu lanjut ke grup C, ada juara grup yang tidak disangka-sangka. Benfica menjadi juara grup dan Bayern Munchen menjadi runner up. Ini menjadi berubah konstelasinya karena kekalahan Munchen di game terakhir lawan Benfica 1-0. Game yang sebenarnya expected dari line up karena memang banyak rotasi berat dari Munchen, karena memang ini biasa dilakukan lah, selain tadi Papa bilang sebelum take, selain Real Madrid mungkin tim-tim lain tuh memang rotasi berat gitu loh. Salah satunya juga Munchen gitu. Munchen nggak nurunin Kane, nggak nurunin Olise, nggak nurunin Kimmich, nggak nurunin siapa lagi, nggak nurunin Musiala. Semua itu nggak ada pemain kunci tuh, nggak ada semua gitu. Berarti ada faktor menghindarin dari Chelsea juga nggak? Nggak kayak gitu, nggak lah. Nggak kayak gitu. Dia kalau dia menang ketemu Chelsea. Kalau dia menang ketemu Chelsea. Bracketnya jadi bracket kiri. Karena bracket kiri. Grupnya Chelsea udah fix Chelsea peringkat 2. Nggak bisa peringkat 1. Nggak mungkin tim kayak gitu. Gue nggak pengen menang deh, ntar ngindari. Emang ada begitu? Ada aja. Bukan ada untuk memperpanjang jarak juga. Iya. Ngapain lo buang diri lawan Chelsea maksudnya? Karena gue tidak melihat itu kenapa? Karena di babak kedua mereka masukin semua jagoan-jagoannya. Iya emang. Olise, Kane. Oh dia ada hal pengen menang juga. Dan gue juga gak setuju sama itu, kenapa? Karena di bagian yang dia sekarang, abis ini kalau menang ketemu PSG. Nah, lebih berat. Dia lebih mending ketemu Chelsea lah daripada ketemu PSG. Iyalah. Sama aja. Habis ketemu Chelsea ketemu City, kurang lebih. Ya tapi kan City-nya di semi kan. Lu ketemu PSG itu di quarter. Sama kurang lebih, Mat. Habis PSG Madrid anggapannya. Iya, cuman dia mungkin mau lebih jauh dulu karena kan uangnya juga banyak Pak. Lu kalau lolos, lu kan sekarang lawannya siapa tadi? Makanya gue bilang kenapa kalah? Karena kalau dia kalau ngomongin uang masuk akal, karena tim yang benar-benar nyari duit tuh Munchen. Iya nih. Karena hasil juaranya Bundes nggak segede CWC. Dia sekarang lawan Flamengo. Iya. Kalau di kiri kan langsung ketemu Chelsea. Maksudnya kita tahu lah. Susahan Flamengo daripada Chelsea.
Enggak, Chelsea ya lah it itu. on Di CWC. Di CWC ya. Enggak, di CWC Chelsea lah. Flamengo. Iya, tapi on Lu paper percaya sama Chelsea. gue, nggak gampang nih. Lu nonton Munchen Flamengo, nggak akan menjadi game yang gampang. Bantai gue Iya, yakin. tapi on paper Enggak. Chelsea lah. Udah dibantai. On paper Chelsea. Flamengo ini sedikit aja ya. Tim Flamengo Brazil ini itu menang, Sebentar, sorry. Flamengo ini tim yang dikatakan juga sebagai tim Brazil yang unik. Kenapa? Karena pelatih Felipe Luis benar-benar menerapkan sepak bola modern kayak di Eropa. Beda sama yang lain nih, beda sama Dengan Palmeiras, skill individual ala Brazil. beda sama Fluminense, beda sendiri nih. Yang Botafogo tuh beda sendiri. Flamengo ini sekarang di liga lokal mereka domestik, mereka kan peringkat 1. Jadi Felipe Luis benar-benar bisa mentransformasi tim gitu. Dan gue encourage tuh pada nonton biar lihat deh bedanya. Iya beda. Cuma sekarang kita kalau ngomong on paper ya, kalau kita kan CWC sama on paper beda nih. Kalau di CWC Flamengo lebih bagus, tapi on paper kan Chelsea seharusnya lebih bagus. Otomatis kalau ngomongin hindarin PSG justru harusnya pingin ke bracket Chelsea karena ke bracketnya Chelsea. Cuma dia kalah, ya mau gimana? Tapi dengan adanya hal seperti ini nih membuat ada keseimbangan di antara bracket kiri dan kanan. Jadi kita sebagai penonton juga yang suka bola terutama ya. Jadi kayak tiap minggu ada tontonan aja gitu. Tiap hari ada tontonan yang bikin kita Tapi jadi kalau mau cocok logi kayak gitu, gimana si FIFA ini mau bikin ini entertain seru terus? Ya. Lo bayangin kalau bagian agenda berat FIFA sebelah. juga. Ya pasti kalau hitungan cocok logi kayak Bayern Munchen lo kalahin aja karena lo akan ketemu Chelsea. Maksudnya ya final-final dini tuh dihilangin dulu. Kayak Brazil ketemu Brazil itu mereka mau ngilangin Hal-hal kayak gitu. hal-hal yang nggak ngasih duit. Ya. Udahlah biar Eropa aja, maksud yang ujungnya tuh Eropa sama Brazil yang ya lo mau bilang Flamengo kayak gimana juga ujung-ujungnya nih tim Eropa ini game pertama mereka belum adaptasi dengan cuaca, lapangan dan segala macam. Di game kedua ketiga udah ketahuan. Udah berhitam-hitam tuh sekarang. Lu main lihat City enggak? Reinders ambonnya kenceng loh. Hitam semua udah hitam. Game kedua, game ketiga mereka udah seenaknya, udah bebas. Oh, Chelsea latihan pakai ini ya, apa? Kipas angin ya? Iya. Ya kan? Blower ini. Kipas angin Dufan yang ada airnya. Yang Gede. gede. Oh, gila Saking juga. panas ya. Dan berita baik juga, Munchen itu kan Kane nggak ada cadangan ya? Kane cadangannya siapa? Nggak ada. Muller. Makanya beli. Cupo Moting masih ada nggak? Nggak ada. Makanya Siapa beli. cadangannya Kane? Muller masih. Oh iya, Muller yang naik ke atas ya. Nah akhirnya mereka beli striker tuh si Walter Made dari Stuttgart. Striker tinggi, hampir 2 meter, yang punya agilitas, ngebut, bisa gocek. Itu dia yang di National League dipanggil kan? Iya, Dia main kan? main, Iya kan? ya. Sekarang main di Euro Under 20. Baru kemarin gosipnya ke Madrid. Sore Madrid. Betek Munchen. Malamnya jebret. Here we go Munchen. Dibetak Munchen abis. Dan makanya itulah pemain Jerman kalau udah diketelepon sama Munchen. Munchen. selesai. Panggilan negara jatuhnya. Panggilan Garuda negara. callingnya dia Makanya gitu. unik Florian Wirtz ke Liverpool tuh unik. Nah, unless lo mau bayar gede. Iya. Lo mau bayar monster. Ada lawannya Wirtz. nggak kan gitu istilahnya. Iya, Kalau Wirtz Wirtz juga dari nggak- awal Wirtz emang itu udah nggak- maunya Liverpool. Wirtz emang nggak di Munchen nggak beli Wirtz kok kayaknya. Oh iya. Dia punya Musiala. Ada Musiala, ngapain? ya. Oke, Dia punya kita lanjut Olise ke juga. grup D yang ada sangkut pautnya tadi. Flamengo dan Chelsea lolos sebagai juara grup. Flamengo, Chelsea menjadi runner up. Chelsea lolos dengan kemenangan terakhir melawan Esperance Tunisia 3-0. Lagi-lagi seperti Bayern Munchen, Chelsea menurunkan skuad rotasi berat. Pemain inti yang bermain hanya Enzo, Delap, main inti. ya kan? Dibanding Jackson sih. Delap lah. Anggapannya buat gue inti lah. Iya, Cuma Enzo Delap gitu loh. Sisanya main cadangan gitu. Tapi berhasil menang 3-0. Permainannya ya bukan permainan yang gimana-gimana. Oke aja. Boring nggak? Jujur. Job done aja. Untuk tim B ya lo kerja dengan baik. Tapi enggak lah, ada warnanya lah itu game. Oh ya. Lumayan. Ngasih juga nggak? Dilihat Esperance dari- ngasih juga nggak? Lo ngeliat dari golnya aja udah beda-beda kan. Ada dari set piece Iya. satu dari itu Delap gila sih. Menurut gue tuh Delap bakal gacor. jadi sih. Kalau Kayak ngeliat kipernya cara kayak di- tai anjing. Enggak, Itu kalau bukan. kiper PL ketepis anjing. Enggak bisa itu. Kipernya Nggak bisa itu lah. Dia habis capping itu satu Iya. kali selesai udah. selesai. Kiper selesai. yang yang Iya. keren tuh kiper alain tuh kecil banget. Nggak ada kiper Esperance parah. Gol Chelsea 3-3-nya kalau nggak salah ya di pala gue ya. 3-3 dia diem. Nggak ada yang bisa Oh enggak. lah ya, nggak ada yang Yang bisa George, ditangkap. yang terakhir George dia nipis. Yang Tosin diem. Yang Tosin jauh banget kan. Iya. Heading miring begitu. Yang Delap Yang diem. Delap Hatta Courtois juga kebobolan itu. Nggak terlalu Orang pojok. ditaruh geser begini kok. Iya. Makanya gue demen Gimana, Delap di cappingnya gol asik ya? itu. Cappingnya. Gimana dikontrol kan? Iya. Kontrolnya kena body tuh. Iya. Deng kebuang. Tapi Yang dia lawan satu. masih
masih apa sih sebutannya itu kalau pemain itu masih stabil lah. Iya, masih stabil. Cuma, terus iya. dia ngelihat back mau masuk di capping, ditaruh bolanya. Cuma gue bener kata Ole, belum di Premier League dia masih harus bisa lebih dari itu, karena kalau ngeliat di Ipswich di psikologi sih dia ketika ketemu back yang fisikal, dia sebenarnya mungkin kalau dia lebih berani nge-shield badannya itu bakal lewat-lewat aja tuh pemain. Cuman dia kadang karena mungkin psikologisnya belum setinggi, belum perfect lah mungkin ya. Dia malah jadi ngedrift ke kanan, ngedrift ke kiri. Dia harus lebih percaya diri sama dirinya ketika ketemu back yang lebih fisikal. Ya udah bawa aja. Malah di sisi lain, gua seneng banget sama transfer Delap, bukan pas transfer. Tapi waktu dia masuk, terus interview, terus ngambil nomor 9, bahwa pemain ini berani, confident. Iya, over. Gua apa orang berani banget kalau ngomong ya. Ngasih apa yang ngebuktiin mau lu jangan ada mitos nomor 9 segala macam. Ini gue buktiin nih ntar lihat. Karena menurut gua striker itu salah satu atribut paling pentingnya mental. Iya. Dan mudah-mudahan dia confident punya. itu masih psikologisnya juga beda. Maksudnya yang tadi gue bilang itu ketika di lapangan kan kelihatan di Ipswich tuh dia sering bener-bener kayak udah tinggal duel melipir. Padahal kalau lanjutin duelnya lu bisa menang. Maksudnya dengan menurut gua di lapangan kelihatannya agak sedikit pendek ya. Padahal sebenarnya kan keker nih orang, dan lu tuh bisa ngelewatin back sebenarnya. Itu yang gue maksud, dia harus lebih berani aja dengan kemampuannya dia. Gue yakin dia lebih banyak dapat momen ke dalam karena syutingnya jauh di atas Jackson lah. Dia kalau dapat space ngelewatin orang depan gawang sih 80% gol. Iya. Kalau Jackson kan yang menjadi cahaya di game ini juga si Josh Achampong ya, kalau kalian ada yang nonton. Itu pemain Chelsea yang bisa bermain di center back, right back, DM, pemain yang sangat versatile, punya body balance sangat bagus, kontrol bola yang sangat bagus, passing yang bagus, progresi bola kalau udah dribble udah susah direbut dah. Tapi agak overconfident ya game semalam ya. Kayak terus-terusan lo mau masuk ke box, mau shoot, mau apa. Yang satu KDH lagi udah sendiri, itu paling kesel sih ngeliatnya. Digeber sama dia, bukan diumpan. KDH di kanan, lo kasih KDH, ya mungkin 90% gol udah. Diguber dari long shot dari luar. Kepedean. Iya, overconfident. Kadang yang kalau main lagi bagus-bagus tuh begitu. Lagi bagus-bagus ya. Pemain yang harusnya dijaga sama Chelsea ya. Kemarin ada gosipnya semalam Dortmund pengen ngambil, dan kalau sampai Chelsea sampai jual, menurut gue tolol. Kenapa? 35 juta hari ini oke. Masuk kantong oke. Tapi lo mainin Achampong semusim bisa jadi 50-60. Harusnya. Enggak secepatnya lo jual dia gitu loh. Atau di loan mungkin harusnya. Kalau loan masih make sense ya. Loan sih enak. Loan ke Dortmund sih oke. Terus apa namanya? Terakhir Tosin MOTM ya. Seorang pembelian gratis yang ternyata bisa diandalkan. Nah, itu dari grup D. Kita lanjut ke grup E. Inter Milan lawan apa nih? River Plate. Nah, game yang alot, Kenceng-kencengan itu. kencang-kencangan. Gila. Lautaro berapa kali chance mampet, akhirnya dibuka kerannya sama Esposito. Siapa nama? Pim Esposito. Gimana menurut kalian gamenya? Inter Milan dengan Cifu masih kelihatan kurang meyakinkan di beberapa game. Sebelumnya lawan apa ya? Lawan tim Asia tuh. Urawa ya. Urawa. Di Urawa juga kayaknya nggak bisa ngebungkus game gitu. Tapi kayaknya menurut gue Cifu ini sebenarnya punya vision yang berbeda dari Inzaghi. Soalnya pas lawan Urawa itu yang dia kebobolan, dia kebobolan, tapi dia berani mencoba bermain ngetes filosofinya Cifu gimana. Cuman akhirnya kebobolan, terus kayak ya udah deh, kayaknya belum waktunya. Berarti Cifu ini punya critical thinking yang bagus gitu. Ketika kebobolan, gue udah nyoba filosofi gue, mau coba trial tipis-tipis. Ketika udah coba, ya udah balik lagi ke yang tadi main ala Inzaghi yang ngandelin Dumfries sama siapa satu lagi, Damian ya. Pokoknya yang bukan ngandelin Marco. Di Marco. Damian itu. Di Marco pokoknya akhirnya balik lagi, akhirnya bisa comeback lagi. Nah, Cifu sih menurut gue ya daripada manajer Italia yang lain bosanin juga itu lagi, mending jadi ini barulah fresh start gitu. Tapi kalau kata beberapa fans Inter yang gua baca, mereka cukup puas dari sisi bukan gameplaynya, tapi dari sisi pergantian pemain. Menurut mereka Cifu ini cukup tadi kritis dan tahu momen kapan pergantian pemain. Yang gue baca seperti itu. Mungkin bisa di Iya, gue Inter. Gak ada komen deh. Masa gak ada komen sedikit? Nah, paling di tadi satu tim yang gue gak tonton di CWC. Dan paling ngomongin itu juga yang panas di game itu adalah di
terakhir tuh Akunya sama Dumfries Ribut ya? ribut. Dan gila. itu Dumfries dewasa sih. Ayo kalau Itu kartu berantem. merahnya sih Montiel ya? Montiel ya. Montiel, ya. Kartu kuning kedua ya Montiel. Oh dia ayo kita kalau mau berantem di ruang ganti, jangan di sini. Wah keren tuh. Kenapa bisa panas begitu? Menurut gue kayaknya masih ada sisa-sisa di dadanya si Akunya sama Dumfries soal Piala Dunia 2022. Oh itu pecah itu. Itu kan lumayan tegang parah begini Van Gaal digini sama Messi. Paredes. Jadi masih ada hawanya. Van Gaal Messi kan? yang Iya. di interview tuh. Iya, Paredes. Kami Rabowo gitu Ngapain kan. lu goblok? Ngapain lu sini goblok? Iya. Apa sih? Itu makanya kayaknya masih ada hawa-hawa dari 2022. Akhirnya ketemu lagi kan, baru ketemu lagi nih orang berdua. Iya. Orang Belanda nih, kita harus hajar gitu. Ini Jadi ada Lah, itu gitu. pertama panas, kedua game River Plate kalau kalah di situ harus pulang. Ya walaupun udah di ujung game ya, itu benar-benar di ujung game banget. Cuma menurut gue ya udahlah. Katanya Akunyanya sih yang ngasih mancing-mancing. Ada yang bilang kemungkinan racial abuse, tapi pas Lautaro ditanya, Lautaro bilang nggak tahu karena gue di bench posisinya. Cuman ya ada banyak kemungkinan lah kenapa akhirnya itu bisa jadi ribut. Ya. Racial gimana sih? Itu kan satu orang hitam, satu orang coklat anggapannya. Racial di mana? Yang Ngomong hitam apa pasti sih? bilang drasisin. Iya. Ya tapi kok kelihatan dari siapa yang kalem sih kelihatan siapa yang mulai ya. Akunya pasti yang mulai. Jadi dengan begitu River Plate menjadi tim Argentina lain yang tidak lolos ya selain Boca Junior. Sama-sama Yang peringkat lolos 3. Inter Milan dan Monterrey. Dan match terakhir Mas Tantuono sebelum ke Madrid. Nangis Oh dia. iya benar. Iya. Nangis dia. Monterrey ternyata Monterrey itu drama. Kurang penting itu ya. Iya, kurang penting. Madrid lagi soalnya. Oke, kita lanjut ke grup selanjutnya, grup F. Ini grup yang cukup sepi. Ada Dortmund dan Fluminense yang lolos. Kedua tim yang menurut gue, Fluminense menurut gue paling bontot ya dari Brazil lainnya. Jadi ya expect kedua tim sih menurut gue ya, Dortmund sama Fluminense nggak kemana-mana sih. Kalau menurut gue. Fluminense Thiago Silva. Thiago Silva. Ya udah gitu aja lah kalau grup F ya. Iya. Itu grup gak ada menarik-nariknya anjing. Tapi game seru-seru sih katanya. Yang menarik cuma Chukwuemeka pelukan sama Thiago Silva. Ini lu 3 season cewek-cewek lu ngomong itu mulu, gue perhatiin. Nah ini yang seru, paling seru grup G. Game besar semalam, ada Juventus lawan City. Pecah. Game yang dimenangkan oleh City 5-2. Nah ini sebelum kita ke gamenya, gue mau ke grup H dulu deh. Karena kayaknya grup H lebih sederhana. Al Hilal berhasil menang lagi lawan Pachuca, jadi lolos sebagai runner up. Dan Real Madrid menang meyakinkan 3-0 dengan sistem barunya Xabi Alonso. Permainan yang ternyata walaupun dengan sistem, tapi bukan permainan yang possession based kalau menurut gue. Permainan yang cukup direct, permainan yang mengandalkan counter press, physical juga gitu. Dan hampir kalau nggak salah ketiga golnya ya, kalau gue boleh inget, yang pertama kan Vini counter attack, yang kedua counter press Valverde golin, yang ketiga juga counter. Jadi ketiga golnya itu benar-benar gol direct gitu loh. Gol direct. Nah menurut kalian gimana nih masa depan Real Madrid dengan profil pemainnya dengan Xabi Alonso? Kalau Xabi menurut gue dia tahu kualitas tim Madrid tuh gimana. Makanya kalau lihat banyak movementnya itu, yang pasti satu hal yang Alonso di Ancelotti nggak ada adalah understanding space-nya kan, movement rotasi, dan nggak babi bu mereka. Dia dapat bola 2 touch passing. Makanya jadi bola direct itu karena dia nggak terlalu banyak neko-neko, nggak terlalu ini. Pokoknya mindset gue adalah bola tuh gimana cara gue ke depan dan gimana caranya forward gue itu bisa ngisi kosong antar space antar ininya si siapa lawannya tadi? Si Salzburg. Dan Salzburg kan bukan lawannya cek-cek yang maksudnya rendah banget kan, enggak, dia kan juga tim besar di Austria. Menurut gue tadi movementnya itu yang gue rasa di Ancelotti itu nggak ada, yang menurut gue nih suatu modal besar dan lu bisa aplikasi ini tuh, dan lu bisa belajar dari kesalahan lawan Hilal, lawan Esperance pun kemarin sempat ada beberapa kesalahan ketika kartu merah tuh, banyak Esperance tuh banyak main direct long ball, tapi itu bisa diantisipasi sama Alonso di match ini. Jadi atau yang gue lihat adalah Alonso ini cepat belajar dari kesalahan, cepat adaptasiin ke pemain, baik lagi karena kualitas Madrid yang juga tinggi. Dan ini menurut gue dengan tambahan Mbappe belum ada, Mas Antonio belum masuk. Ini masih jauh ya dari kualitas aslinya. Masih jauh dari kualitas aslinya, tapi udah ada sign-nya gitu. Nah yang paling menarik, Xabi Alonso juga ngomong berkali-kali tentang semua pemain yang dirumorkan keluar, contohnya Rodrigo, dan dia
statementkan bahwa Rodrigo adalah pemain kunci dan penting untuk Real Madrid. Jadi kayaknya nggak ada pemain-pemain yang akan keluar. Kayak semuanya stay. Apa ada yang akan keluar? Gue sih nggak yakin. Nggak yakin sih gue. Siapa? Oh, iya. Arsenal mau beli siapa? Enggak, kalau bagian depan kayak nggak ada. Nggak ada sih. Enggak, gue nggak yakin Rodrigo justru stay. Kalau kemananya gue nggak tahu, kan rumornya ke Arsenal, tapi bisa ke klub selain Arsenal pun juga bisa. Karena Rodrigo ini pertama ngincer Piala Dunia di tahun depan. Dan kita ngelihat semalam nggak ada Mbappe, dia nggak main. Iya. Itu Endrick pun belum ada, dia nggak main. Dan Mas Tantuono masih mau datang. Karena memang kalau gue lihat dari setupnya si Xabi Alonso tidak memakai wing kanan. Iya. Valverde kan deep gitu loh. Keren sih, jadi memang dia mau overload di tengah, overload di middle gitu. Jadi kalaupun Rodrigo main, apakah dia bisa memainkan perannya Valverde, kan pertanyaannya itu. Iya. Ya Itu mungkin dia. dari secara garis besarnya aja, Xabi Alonso ini selain bijaksana dia juga cerdas dalam memanfaatkan pemain kan. Kayak misalnya dia kan di Leverkusen kan main 3, ya kan. Dia tahu dia punya logika kalau dia langsung transisi ke sistemnya yang pakai di Leverkusen dia nggak bakal bisa sesustain itu gitu. Itu satu. Jadinya dia yang beradaptasi terhadap pemain, bukan pemainnya harus beradaptasi sama dia. Iya. Kayak contohnya siapa namanya Amorim kan datang blok, ayo ikutin gua, hancur. Iya. Jadi Xabi Alonso ini punya Pelan-pelan lah ya. Iya, punya hal untuk kayak ntar dulu deh, ini kayaknya pemain ini cocoknya begini begitu. Jadi kayak Xabi Alonso ini bakal jadi perhitungan juga nih di. Tapi semalamnya menarik, mereka juga main 3 back sih. Makanya dia ada statement bahwa Rudiger ini terbiasa dulu di Chelsea main 3 back kan. Makanya Rudiger ini kemungkinan akan jadi pasti dapat Kunci. secure startingnya kalau ketika main 3 back. Jadi makanya bakal fleksibel nih, bisa main 4 back, main 3 back. Ngotak-ngatik formasi top. Dan gimana dia menganggap Arda Güler itu penting sih menurut gue. Karena Alonso ini kan mainnya technical banget, makanya bisa one touch-nya ini segala macam. Güler ini sangat penting karena dia bisa open space, dia bisa 1v1-nya bagus. Dan semalam tuh dia mainin jadi satu Vini, Arda Güler, Valverde sama Bellingham main bareng, dan itu musim lalu kan jarang banget terjadi. Apalagi Güler kan jarang dipercaya sama Ancelotti. Jadi ini dan dia bilang juga Endrick akan jadi satu pivotal, bakal jadi pemain muda yang bakal dapat kesempatan. Dan itu sih Mas Tantuono. Iya. Buka Mas Tantuono, dan satu strikernya yang siapa yang golin kemarin? Gonzalo Garcia, pemain muda dari Castilla, Cuman itu kayak yang berapa musim kali? lalu di La Liga hanya mendapatkan 50 menit, Iya. 3 kali sebagai sub, sudah mencetak 3 GA di Club World Cup, 2 gol dan 1 assist. Jadi juga ini kayaknya bisa jadi cahaya terang Madrid untuk tidak beli striker. Jadi nggak dapat Walter Made, nggak masalah karena ada Gonzalo Garcia sebagai cadangan. Iya. Dan Nah, Alonso juga. bilang Alonso bilang dia ngingetin dia sama Raul cara mainnya. Ya, itu pujian-pujian Pujian-pujian semangat lah. semangat, iya. Tipis aja. Cara mainnya. Yuk lanjut ke grup G. Ada big match Juventus Manchester City yang dimenangkan oleh City 5-2. Pai, gimana Pai perasaan lo Pai? Juve berhasil menang lawan City tahun lalu di Champions League. Kok kali ini tidak bisa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada cahaya memang dari Manchester City setelah signing Januari yang begitu masif, Nico Gonzalez, terus Omar Marmoush, Abdul Qadir Kusanov, Vitor Reis, lalu disusul di summer ada Tijani Reinders, si Ryan Cherky, dan Ryan Ait-Nouri. Gila. Mungkin dari Papai dulu Pak. Ada apa? Gue nggak mau bahas kekalahannya, karena ya kita satu meja mengakui kalau memang secara kualitas mungkin memang City di atas Juve. Tapi mungkin lu bagaimana ngeliat Juve di Club World Cup ini, kanse Juve, dan bagaimana Juve transformasi menjadi sebuah tim di musim depan? Juve tahun ini di bawah Igor Tudor, kalau dari kasat CWC aja ya, di akhir musim sampai ke CWC menurut gue Igor Tudor nggak akan bertahan lama karena mereka bermain kayak, gue nggak tahu dia nggak punya paten formasi apa gimana, tapi menurut gue dia lebih ngandelin pemain-pemain kualitas main. Oke. Jadi kayak lo benar-benar eksploitasi pemain-pemain kayak Yildiz, Locatelli di tengah, kayak gitu-gitu. Dan lo di lawan City kemarin lo berasa banget ketika pemain inti lo nggak main, lo press, lo low block, lo jadi tim Premier League yang benar-benar papan tengah, nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Doku bermain, ya Allah, Doku mungkin lebih susah lawan Forest atau lawan siapa. Ya. Di kiri dengan enaknya main. Menurut gue Juve yang sekarang
Ya lo bisa ngelihat gini doang, yang bisa diambil dari CWC ini pemain mana yang bisa lo pakai untuk next season. Tapi kalau untuk proyeksi, jadi seperti sesi screening gitu ya. Sesi screening kayak misalnya Savona, Alberto masih belum meyakinkan, Kelly belum meyakinkan. Terus di depan kayak ada Vlahovic yang dipakai sampai akhir. Berapa kali peluang dengan ini. Apalagi kans yang pertama tuh. Iya. Yang dia dapat low cross. Ya kan? Itu akhirnya kan Ederson kebetulan. Ya. Tapi kan itu nggak satu sequence. Yang pas bagian dia itu dia salah itu. Iya, cuma nggak beda jauh, beda semenit nih sampai. Iya. Satu sequence itu. Iya, abis itu goal kick. Pas goal kick salah ya. Nggak, maksudnya itu kan kans yang miss juga dari parah banget. Cuma menurut gue jadi gimana ya, Juve yang sekarang itu Juve yang harus benar-benar berbenah gitu. Rombak total. Bukan rombak sih sebetulnya, beli. Enggak rombak, karena udah gak ada pemain yang harus dirombak. Dia butuh nambahin squad depth, nambahin kualitas. Kayak contoh lo pakai Conceição sama Yildiz. Terus lo mau ganti siapa? Weston McKennie lo puter. Sebenarnya taruh pinggir. Timothy Weah lo naikin. Akhirnya ujungnya begitu-begitu. Jadi menurut gue Juve yang sekarang di bawah Igor Tudor atau di bawah Thiago Motta kayak kemarin. Gue denger Sancho. Ya kalau Sancho nambah kualitas. Iya, maksudnya okay jadi winger kan. Upgrade lah. Upgrade, cuman yang akhirnya ya muter kalau Sancho lagi karena Yildiz kan kiri. Iya, Sancho bisa main di kanan sih. Ya anggap itu Yildiz akhirnya ke tengah. Kanannya diputer-puter lagi. Sama aja. Kanannya ini enggak ada kosong. Conceição alone. Ntar Timothy Weah ngisi, Weston McKennie yang ngisi. Sancho lebih solid, somehow lebih solid main di kanan. Kadang-kadang tuh lebih solid main di kanan. Mungkin bisa juga, cuma Sancho kan juga katanya Milan juga ngincer. Iya. Tim-tim Italia. Kayak Milan agresif banget musim ini belanjanya. Kalau proyeksi gue Igor Tudor akan sampai selesai CWC sih. Kayak sebelum liga mulai Juve akan punya pelatih baru. Iya. Sepertinya ya. Tapi belum ada rumor nama-namanya. Belum. Baru Kayaknya itu proyeksi gua gambaran. Mepet banget loh Pak kalau baru kelar CWC. Nggak takut, Mat. too early to judge sebenarnya. Nggak takut untuk ganti kayak gitu. Ya lu ganti Thiago Motta di sepertiga 3/4 season aneh kan itu menurut gua. Nggak ngubah apa-apa. Ya kita bisa lanjut langsung ke Bagan ya. Kita ke Bagan, di sisi kiri ada Palmeiras dan Botafogo. Artinya 4 dari tim Brazil akan ada yang keeliminasi di sini. Gue ngejagoin Botafogo lolos. Menurut gue Botafogo bakal lolos. Lalu ada Chelsea dan Benfica. Benfica menurut gue no disrespect, tapi gue yakin Chelsea menang harusnya. Cuman kemarin Neuer terbang-terbang loh. Iya. Nyambetin berapa save dia? Yeah. Chelsea harus akan bertemu antara Botafogo atau Palmeiras. Gitu. Jadi bisa jadi juga Estevao akan satu lapangan dengan Chelsea kalau misalnya ketemu di quarter. Gitu. Lalu ada Inter Milan dan Fluminense yang gue yakin Inter Milan. Inter Milan lah. Iya nggak sih? Itu 70% dah. Lalu City dan Al Hilal. City lah selesai. City lah. Bantai-bantai itu. Di sisi kanan PSG dan Inter Miami. Messi reuni ke tim lamanya. Apakah gosip-gosip anak FIFA ini bisa dimenangkan? Bukan. Gosip-gosip ini kalau sampai menang Inter Miami PSG, gue percaya sama gosip ini. Iyalah. Kalau sampai menang, tapi jika PSG yang menang, artinya gosip ini juga nonsense. Gosip bullshit gitu loh. Ya tergantung menangnya gimana. Yang kalau menang, apa artinya kalau menang? Kalau menangnya kayak final Liga Champion, meyakinkan 5-0, iya itu bullshit. Tapi kalau menangnya 2-1 dengan penalti, ini tai lah. Jadi si Papa ini masih menekankan gosip itu sampai syaratnya kalau gosip ini mau dianulir, PSG harus bantai Miami. Iya, atas kertas udah lah, Le. Ya. Itu siapa yang ngomong Messi? Siapa sih kemarin yang ngomong ke David Beckham? Kalau lo tuh nyiksa Messi sebetulnya. Ini pemain lo timnya selain yang Eropa nih ya, Suarez itu nggak ada yang bisa megang bola, nggak ada yang bisa kontrol, nggak ada yang bisa ngoper. Lo nyiksa nih orang. Romusa jatuhnya. Iya. Lalu ada Flamengo lawan Munich, game yang menurut gue like ditonton. Kenapa? Karena gue bukan ngepromote Flamengo atau nge-endorse Flamengo, tapi Flamengo salah satu tim Brazil yang bermainnya sangat berbeda. Bermain dengan taktis, positioning, positional play, direct, bermain cepat, high press. Nah, gue nggak tahu ini keluar nggak lawan Munchen. Jadi itu like tonton juga. Terus ada
Dortmund lawan Monterrey yang seru. Dortmund alias nasib loh. Di grup kurang menarik. Lolos grup masih Monterrey. Ramos ketemu Ramos tapi. Ketemu Ramos. Dan kemungkinan bisa nggak lolos itu. Bukan kemungkinan dia lolos. Iya bener. Madrid lawan Juve. Ya. Ya Ini selesai lah kayak Madrid di situ. Madrid lawan Juve boleh nih kita live react nih. Selesai itu. Iya kan? Igor Masterclass. Igor Masterclass. Bremer udah ada sih. Udah ada Bremer sih. Itu nggak dipakai kayaknya. Oke. Selain Club World Cup, ini masih juga kita berada di transfer window. Kita mau sedikit recap. Kalau ngomongin transfer window, ada satu tim yang menurut gue tadi kita belum bahas, sengaja gue skip. Tim yang memang mentransformasi dirinya, mentransformasi timnya, bukan hanya secara personil tapi secara sistem bermain. Betul. Karena memang mereka raja Inggris 7 tahun terakhir 5 piala, yaitu Manchester City. Tapi tahun lalu mereka menghadapi ujian yang besar karena Rodri cedera. Betul. Ada seperti kejenuhan di skuad karena sering juara. Akhirnya mereka harus rombak. Akhirnya dilakukan perombakan, banyak yang masuk dan bagus-bagus. Duo Ryan Cherki, Ryan Aït-Nouri, Tijani Reinders. Tadi siapa sebut lagi? Omar Marmoush, Victor Reis, Kusanov, dan Nico Gonzalez. Nah, Nuk, bagaimana Manchester City mentransformasi dirinya dan lu ngelihat ini di CWC dan Liga Inggris gimana? Mungkin dari segi makro managingnya si City ini menurut gue emang dia cepet tanggap ketika ada hal-hal yang menurut mereka itu salah gitu. Jadi kayak misalnya, padahal ini faktornya menurut gue cuman karena titik jenuh nggak ada Rodri. Cuman dia bener-bener merombak semuanya seakan-akan ini masalah yang sangat besar, padahal cuma satu musim gitu. Cuman langsung dibuktikan dengan datengin pemain, begitupun juga datengin Pep Linders, Kolo Touré, sama satu lagi set piece coach itu gue lupa siapa namanya. Dia benar-benar gak mau kelihatan kalah sedikit pun gitu dari segi tim. Itu menurut gua jadi faktor terpenting juga buat City bisa berkompet di musim depan, itu dari segi makronya. Cuman kalau dari segi mikronya yang gue lihat berkaca dengan match lawan Juventus kemarin semalam, dia sama sekali kan katanya don't change the winning team. Di City tuh everyone is winning team menurut gue. Jadi nggak ada satupun yang bakal jadi pakem starting line up. Tapi don't change the winning team itu biasanya dikatakan di saat timnya masih hijau panahnya ke atas. Tapi kalau di saat the winning team udah ngedrop, bubarin. Iya. Bubarin karena toxic akhirnya. Nah, akhirnya si City punya solusi terhadap hal tersebut. Jadi semua orang layak jadi starting line up. Jadi lo jangan berkecil hati kalau masuk bench. Jadi bakal semuanya dapat menit bermain karena kedalaman kita kurang lebih stratanya nggak sejauh itu. Gitu. Itu keren banget. Squad DP tapi di tangan Pep memang nggak akan ada kejaminan first team sih. Iya. Ya gitu bisa lihat berapa musim. Back paling awal 2 musim pertama Akanji. Iya. Habis itu Ben Diaz. Iya. Akanjinya out ganti. Rodri oke lah. Enggak ada ganti. KDB pun in out. Sama Haaland in out. Haaland. Jadi lo emang dia di bawah Pep lo enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan lo jadi line up. Kecuali di poin-poin yang emang enggak bisa diganti gitu. Iya. Dari 6 transfer tadi 7, mana yang menurut lo paling top? Menurut gue ada 2 nama. Menurut gue yang bisa langsung ngecun ke sistem, punya tactical knowledge yang tinggi. Kalau gue 3 sih. Dan langsung ngecun dan langsung menjadi kunci dan bisa jadi main week in week out. Tijani Reinders, Ryan Aït-Nouri, Omar Marmoush juga masuk lah. Itu juga enggak sih. Omar Marmoush ini lebih ke pembeda. Lebih ke pembeda. Masa sih? Enggak, Aït-Nouri ini suatu hal yang itu pas penyegaran juga, penyegaran buat City karena City nggak punya left back murni semenjak 2021. Jadi setelah 2021 left back. Iya, Zinchenko lah, Guardiola kan bukan aslinya di situ, bukan maunya. Jadi Ryan Aït-Nouri ini bisa jadi pembeda juga buat akhirnya Pep goblok beli fullback anjing. Berapa tahun nggak punya fullback? Malah ketukar kanan, sekarang kanannya malah Nunes. Cuman surprisingly kemarin semalam lawan Juventus bagus juga. Ya Nunes emang oke. Iya, Nunes emang oke aja. Sistemnya ngecun aja, bukan yang terbang-terbang bukan. Biasanya kan pure right back kirinya tadi lo bilang. Sekarang malah ketukar kirinya ada pure left back, malah kanannya. Jadi nggak belanja kanan ya? Iya, terus Luisnya jadi ini merah. Terus ada asumsi kayak
kenapa sih Rodri harus dipasang di Twitter tuh rame. Rodri kayaknya pas di CWC harus dipasang bubble wrap biar kayak nggak cedera lagi segala macam. Jangan gitulah. Karena harus dibiasakan juga. Yang namanya atlet kan nggak mungkin tiba-tiba langsung match yang intens gitu kan. Yeah. Jadi Rodri layak dimainin, bukan berarti kita harus jaga nih pemain seakan-akan ini pemain kuncinya nggak ada yang gantiin gitu. Ya, udah nggak takut Pep. Iya udah nggak takut. Anggap Rodri bermasalah setelah musim ini udah nggak takut. Iya udah nggak takut. Dan salah satu faktor yang menurut gue selain pembelian pemain ya, yang gue yakin City ya bakal balik musim depan itu, statistik menarik tuh ada yang bilang bahwa terakhir City lakuinnya adalah 13 bulan lalu, yaitu regaining possession di upfield itu sampai 11-an sampai 13 kali apa 12 kali. Yeah. Yang Juve itu kan gak dikasih build up, sudah di regain possessionnya. Ini nunjukin apa? Nunjukin intensitas itu udah balik. Iya. Balik ya. Nunjukin Sistem kohesifnya berjalan. itu udah balik. Dan itu yang mereka nggak punya musim kemarin selain cedera Rodri adalah mungkin kalau cedera Rodri itu tetap cedera tapi intensitas itu masih ada, mungkin City nggak bakal anjlok di awal sebanyak itu. Cuma kan intensitas itu udah mulai balik setelah Marmus datang, Nico Gonzalez datang, kan agak telat tuh, makanya mulai resultnya mulai bagus setelah Di akhir-akhir. Januari kan. Dan sekarang ini udah kelihatan, oh City ini udah mulai balik. Tambah tadi Nugi dibilang Pep Linders itu nambahin jelas City main bakal lebih direct, lebih nggak neko-neko juga. Jadi bener-bener Dia berkaca banget sama, menurut gue ya, dia berkaca banget dengan gimana caranya PSG bisa memegang Eropa musim kemarin, musim ini. Jadi ternyata sepak bola yang dimainkan Pep ini udah bisa dibilang usang. Ternyata ada yang lebih baru lagi, yaitu yang punya Luis Enrique nih. Jadi dia cepet langsung beli orang-orang yang punya kapabilitas yang mungkin lebih dari pemain-pemain PSG. Punya speed, Iya. Cuma perbedaannya, gue takutnya Chelsea City akan balik kayak City yang menghadapi tim-tim low block lagi. Iya, baik lagi. Muter lagi. Tapi pas lawan Juve tadi ada loh. Ada lah. Ada lah. Ya itu alat Muter, sirkulasi kanan kiri. muter. Di babak pertama itu Juve low block. Tapi begini loh, yang dibedakan itu bukan dibedakan gini. Sebagaimana mereka mengambil resiko dalam membuat chance. Itu tuh bakal beda. Kayak chance yang dikasih ke Nunes yang Kalulu, itu kan berani banget passingnya tuh. Nunes lari langsung der. Ya itu kan karena Juve juga kebuka. Iya, Beda sama tim-tim yang bener low block. yang berapat gitu. Ujung-ujungnya lebar lagi. Iya, Yang gue lihat muter dari Doku, Savinho dan Pep ini yang lebar. Bedanya sama PSG itu dua winger dari lebar masuk ke dalam. Iya. Itu yang bikin dia serem. Iya. Kalau dia fullback yang di dalam. Kalau dia iya malah ini tetap ngelebar. Jadi ketika low block udah pada turun semua. Ujungnya muter lagi. Ujungnya di situ, sirkulasi di final third doang jadinya. Capek juga. Males sih nontonnya. Emang dia mungkin punya Tijani, punya Rodri, punya Cherki, bakal ada pemain yang berani long shot dari luar. Itu aja sih yang nambahin perbedaan. Oke, kalau ngomongin transfer, City punya saingan di PL. Liverpool yang sudah menjalankan transfer besar juga. 3 transfer besar ya, masif. Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, dan Milos Kerkez. 3-tiganya mengisi pos yang memang hilang. Wirtz mengisi nomor 10 yang tidak ada dari tahun lalu. Szoboszlai tidak menjalankan perangnya dengan maksimal juga. Jadi Wirtz mengisi tempat yang kosong. Kerkez menggantikan Robo yang sudah turun beberapa tahun terakhir, dan Frimpong gantiin TAA. Nah sekarang kalau kita ngomongin Premier League, gue nggak mungkin ngomong cuma 2 nih. Apa namanya si kontendernya, yang ada yang marah. Arsenal juga kontender dong. Nah gimana kita lihat Arsenal di bursanya? Gimana ya? Apakah Arsenal bergerak layaknya seorang kontender di bursa? Gitu. Kan pertanyaannya itu. Yang kita tahu Arsenal nih, yang gue orang luar ya, yang gue tahu Arsenal missing puzzle-nya cuma seorang striker yang prolific gitu loh. Seorang striker yang subur, yang bisa menjadi andalan tumpuan lah. Dan sampai hari ini nggak ada gitu. Dan kalau masalah priority itu juga memang udah dikonfirm juga sama David Ornstein, juga memang priority-nya Arsenal tetap striker. Itu semua orang udah tahu lah. Lu semua fans, bahkan lu mungkin lu menonton bola yang sesekali pun tahu problematika Arsenal itu adalah striker, dan itu memang menjadi priority. Cuman dinamika striker sekarang ini kan memang sulit didapatkan secara cepat karena harga-harganya juga di atas valuasi si pemain itu. Lo kita ngomongin Sesko tuh bukan striker 80 juta, mentok 60 juta. Gyökeres 60 juta awalnya, tapi ternyata presidennya Sporting
bilang naikin sendiri. Dia nggak ngikutin ke gentleman agreement awal. Makanya sekarang Gyökeres juga selek nih sama manajemennya kan. Jadi ini sedang dikerjakan, cuman emang agak lebih sulit. Tapi kalau kita ngomongin priority utama, kita kan juga jangan sampai ngilangin hal-hal fundamental. Hal-hal fundamental ini adalah dari belakang ke tengah. Kita kehilangan Jorginho dan Partey. Partey udah diusahakan untuk desain extension, tapi menurut gue dia juga nggak tahu ini ya, maksudnya kenapa lu udah tahu lu bakal jadi bench tapi lu minta naik gaji, ya menurut gue nggak make sense. Lu udah dapat 200k, lu minta berapa lagi? Lu sebagai pemain cadangan masa lu minta 200 ke atas? Jadi Partey ini free agent sekarang? Free agent. Nggak ada yang ngambil ya? Belum tentu. Dan ya pasti ada lah. Dan tahun depan. Tahun depan apa tahun ini? Tahun ini. Free agent ya? Tahun ini. Tahun ini habis. Udah dilepas. Makanya ntar akhir Juni ini dia dilepas. Terus akhirnya opsinya adalah lu harus beli midfielder pengganti si Partey cadangan ini kan. Karena kita tahu startingnya Zubimendi, maka siapa nih si pelapisnya? Ya Arsenal nggak mungkin spend big di sini karena dia punya priority striker tadi. Makanya Arsenal ada dua option tadinya, Agume pemain dari Sevilla tapi harga 20 juta ke atas, atau Norgard pemain Brentford yang emang udah experience under Thomas Frank nih, banyak agak main tua match. 31 tahun. 31 tahun. Tapi dia experience musim lalu pun dia main 34 match di Premier League. Berarti kan ini masih jadi pemain kuncinya Brentford. Dapat 9 juta. Kita ngomongin alternatif goalkeeper yang mana Neto tuh kemarin loan. Karena Neto kemarin loan, masa harus beli kan? Siapa nih di market? Kita nggak mungkin beli goalkeeper 30 juta lagi. Ya, akhirnya kita cari juga kiper yang juga experience lah, Kepa. Gaji berapa? Gede tuh pas itu gaji itu. Cuman dapat 5 juta. 5 juta tapi gaji nonjok tuh. Kepa. 5 juta. Gaji nonjok tuh. Ya, itu beda-beda kalkulasi lah. Intinya adalah dapat 5 juta. Satu lagi Mosquera defender. Bang, defender kan udah nutup, Bang. Ya kita lihat musim lalu. Menurut gua si Arsenal juga butuh pelapis backup CB yang kualitasnya tinggi. Kurang lebih tipis-tipis. Ditambah Gabriel kemarin baru cedera, masih dalam tahap recovery. Mosquera itu bagus loh. Timber juga tahap recovery. White belum balik ke performa aslinya. Tomiyasu nggak tahu kemana gitu kan, masih cedera. Jadi ya otomatis harus beli Mosquera gitu. Dan siapapun nanti. Nah sekarang ibaratnya tadi itu adalah appetizer lah, Le, dan semuanya nih appetizer. Lu selesaiin yang fundamental cepet nih, lu dapat 30 juta 3 pemain. Itu nggak akan ngilangin budget lo, karena lu pasti bakal jual pemain lagi kan dengan valuasi yang kurang lebih sama. Bakal tutup juga. Jadi main course tetap ada. Striker dan left wing tuh bahkan nomornya 3 forward, yang pasti 2 forward. Mungkin satu lagi option kalau masih ada budget. Ya kan rumornya Sesko atau Gyökeres, atau left wingnya Rodrigo yang terbaru Eze. Rumornya. Jadi ya tetap bakal, jadi menurut gua udah di state lah, dan Arteta nge-push juga untuk sebelum tur ke Hong Kong striker udah ada minimal. Feeling gua Gyökeres jadi sih. Jadi gua baca kemarin terakhir Gyökeres udah ngotot. Udah nggak datang training deh. Iya udah ngotot mau cabut. Dan Gyökeres masih nge-hold MU, dia bilang prioritas di Arsenal. Iya. Masa sih? Champions League. Oh, ngudak itunya. Bukan ngudak Amorimnya. Ya, kalau memang itu yang betul dari Arsenal, berarti Arsenal harusnya dan dapat Gyökeres harusnya bisa compete lah. Iyalah, makin seru sih. Arsenal tuh hukumnya wajib beli striker kelas A, wajib hukumnya. Iya. Karena udahlah, kita habis bahas City sama Liverpool yang gila-gilaan. Dia ganti pemain bintang dengan pemain bintang. Terus tiba-tiba dia beli pemain anggap siapa? Striker B. Jangan harap lo akan menang lagi. Ujung-ujungnya lo jadi Jesus lagi, jadi Havertz lagi. Jadi Merino lagi yang itulah makanya gua kalau ditanya apakah lu prefer Sesko atau Gyökeres, gua selalu bilang gue tahu Sesko mungkin secara talenta wise lebih tinggi daripada Gyökeres. Secara orang bicara soal dia lebih cocok sama skema Arteta. Kita butuh gol. Selama lu bisa nge-provide Gyökeres di box, itu juga bakal terjadi. Jadi ini bukan masalah lu cocok sama sistemnya, tapi lu adaptasi ke striker yang lu beli. City emang halal strikernya Pep, bukan strikernya Pep itu kan tipikal yang false nine. Tapi kenapa dia beli Haaland? Akhirnya Pep adaptasilah ke Haaland. Itu yang harus lakukan. Makanya gue prefer Gyökeres jujur, karena Gyökeres walaupun dia main di Liga Portugal, share numbers membuktikan 90 gol dari 100 match itu
angka yang tinggi gitu. Lu cuma butuh provide dia, dan makanya juga lebih prefer juga Rodrigo dari siapa, dari mungkin dari nama-nama kayak Gittens atau Eze. Karena Rodrigo pernah main di Madrid, proof lu bisa main di kasta tertinggi gitu loh. Kita butuh pemain yang kayak gitu-gitu, bukan pemain yang punya ceiling tinggi. Ada yang bilang katanya kalau lu miss Sesko ntar lu kayak miss Isak. Isak kan datang dari Sociedad kan ke Newcastle. Isak kan baru tumbuh juga 2 tahun lagi. Maksudnya baru grow-nya tuh setahun 2 tahun. Kita butuh juara tahun depan. Gitu. Jadi ya Arjen parah nih kayaknya. Arjen parah nih butuh juara. Mau 4 tahun. Walaupun kalau bisa beli Sesko pun gue nggak akan protes gimana ya selama tapi gue tapi harus happy Arsenal karena nggak akan second again sih. Ada Liverpool City. Ada Liverpool City benar. City bakal galak. Dan masalahnya Chelsea timnya lumayan. Enggak lah, Chelsea paling 4 lagi. Gue nggak takut MU Chelsea belanja. Gue jujur ya, gue lebih takut MU daripada Chelsea. Gue lebih takut MU daripada Chelsea bukan karena kualitasnya, karena kompetisi yang dijalanin. Oh, sepi dia. Ya timnya kualitasnya juga ya kalau dia MU mat. Iya, MU. Kualitas tim juga bukan MU. Ya enggak lah, ngaco. Tim yang sekarang. Kalau jadi nih, siapa? Semua bandingnya satu. Cuma Cunya Mbeumo. Oke, lo depannya siapa? Delap, oke menang dibanding Højlund. Tengahnya Bruno. Dia Bruno doang. Lo kayak Sedo doang. Sedo, Enzo, enak aja lo. Palmer, Lavia, enak aja. Lavia. Back menang dia. Jadi kalau MU bisa perform, back ya. Udah, lo cuma tengah doang 2 orang. Kiper sama kurang lebih. Iya, kayak dia public keeper juga. Dan dia kompetisinya cuma Premier League. Iya, ya itu dia makanya dia main once a week tuh. Ya kita tunggu Rim ya, kita lihat Rim. Agak deg-degan sih. Kualitasnya berat. Kita udah bahas transfer. Gue sedikit aja recap karena di waktu sudah sangat mepet. Gue recap transfer yang terjadi di sepak bola. Yang pertama ada Pogba dan Ansu Fati yang kembali Pogba kembali bermain bola ke AS Monaco. Lalu ada Matteo Ruggeri, seorang left back dari Atalanta yang pindah ke Atletico Madrid. Tadinya gosipnya Robertson, Andy Robo, cuma nggak jadi, akhirnya Matteo Ruggeri. Lalu tadi Arsenal sudah mentarget Christian Mosquera dari Valencia yang possible banget dalam waktu dekat untuk join ke Arsenal. Lalu Bryan Mbeumo ke MU sudah personal agreed tapi belum resmi. Bacaan gue akan terjadi setelah tutup buku karena bola itu tutup buku tanggal 30 Juni. Jadi mungkin setelah 30 Juni baru resmi Bryan Mbeumo. Lalu Kepa ke Arsenal, lalu Norgard juga ke Arsenal dari Brentford. Lalu gosip Arsenal untuk striker hanya Sesko dan Gyökeres yang kalau gue pegang taruhan Gyökeres yang ke Arsenal karena sudah progres gitu, sudah progres. Lalu ada Alvaro Morata yang kembali merumput, kembali ke Serie A. FOMO sampai ada yang bilang di Twitter, kasih Morata dong setiap transfer Indo nggak perlu ikutan. Masa FOMO nggak perlu ikutan. Tapi mana semua ada window pindah. Aduh capek pindah. Tapi emang dia barang ini money laundry. Oh iya isunya gitu. Yang Juve Madrid Milan apa itu katanya dia money laundry emang. Oh. Harganya 30 juta. Jago lagi. Jago tapi jago dia. Jago. Gue mau Morata. Kan udah pernah. Bagus jago tuh striker. Awal-awal ya. Udah pernah sekarang deh. Sekarang berat. Ketampilan kita terakhir kan di Euro. Terakhir dia di situ. Habis itu kan dia ke Galatasaray. Bukan dulu. Apa ini ngegolin juga jarang. Ngawur. Lari-lari juga kenceng gitu. Bingung. Terus untuk Serie A ada Samuel Ricci. Lecce itu ya? Enggak, Torino ya. Samuel Ricci itu salah satu gelandang wonderkid di Italia yang sedang diincar oleh AC Milan. Gue kayak butuh satu episode buat AC Milan deh. AC Milan tuh butuh satu episode nggak? Berantakan skuadnya. Nggak butuh. Sekarang Malik Thiaw mau ke Como. Suruh ke Como. Enggak, bukan maksud gue. Dia ganti siapa? Dia nggak ada orang. Ya, berantakan tim. Tapi nanti dapat duit dari Theo. Kalau Theo jadi Al Hilal. Enggak, maksudnya tim berantakan total menurut gue. Berantakan emang. Berantakannya total. Iya, lo bakal pakai Modric udah ngaco. Lo pakai Modric bakal semusim dipakai sama dia. Modric sama Xhaka kalau enggak salah ya. Xhaka ya, benar. Modric Xhaka. Cuma bisa jadi juga sih karena Oke, terakhir berita yang paling fantastis. Sebelum itu ada Lyon juga diberitakan relegasi ke Liga 2 Prancis karena masalah finansial. City bisa dapat half price Cherky tuh kalau sabar tuh. Iya, tapi enggak lah. Tapi owner Lyon masih fight untuk menghindari hukuman ini. Tapi kalaupun terjadi, ini akan ada banyak pemain-pemain yang bisa dibeli tuh dan bakal didiskon di Lego. Cavalier.
Banyak itu. Cavalier emang Lyon ngaco. Matic. Itu Lille. Oh Lille. Matic. Enggak Matic sudah bau lah. Menurut gua yang pertama Malik Fofana, winger kirinya, sama winger kanannya Ernest Nuamah. Itu dua ya wonderkid lah ya. Tapi lo bisa beli di bawah 10 juta tuh. Enggak mungkin, Le. Kenapa enggak mungkin? Enggak mungkin di bawah 10 juta, gila. Orang ini relegasi belilah. Relegasi tuh paling turun 10-15% harganya. Klausul tuh biasanya relegasi klausul 15% turun harganya. Oh gitu. Enggak yang terus jadi murah meriah. Murah meriah. Orang Cuci udah gudang turun, jatuh kalau gila-gila. bubar sampai baru. Iya. Dia ada juga defender sih Nia KT. Maksudnya Ya katanya kan dulu di Nottingham Forest. Iya. Biasa aja itu. Tagliafico. Kita ke berita terakhir, ada kontrak CR7 yang baru saja perpanjang kontrak bersama An-Nassr sampai 2028 atau 27 ya. Pokoknya 2 tahun perpanjangannya. Perpanjangan 2 tahun. Dan ini fenomenal banget. Ini adalah kontrak olahraga tergila Gila sih. dalam sejarah olahraga. Ini gue bacain. Yang pertama, gajinya 178 juta pound sterling per tahun. Apaan sih Itu yang pertama. 178 juta pound sterling. Itu kayaknya Kalau banyak dibagi mental per itu. minggu, per minggu itu 3,4 juta. 3 juta itu yang ditawarin ke Bruno ya waktu itu ya. Ingat gak sih? Yang Bruno nggak jadi ambil Al Hilal ya? Waktu itu inget ya? Enggak, Bruno tuh 800.000. Week 800.000 Bruno. Enggak, yang katanya gaji termahal. 800.000. Ini 3,4 juta. Iya. Gila. Terus juga dia dikasih saham An-Nassr 15%. Itu pecah sih, saham pecah. Dikasih owning Raja Arab Kurang 15%. lebih nilai sahamnya itu 33 juta. Gila ya. Gila sih. Tapi kalau saham tuh bukan soal berapa, tapi Akan- dikasihnya. Karena lu punya duit mau beli kan belum tuh boleh kan. Iya. Dan ini juga cara Al-Nassr sih, gue yakin. Cara Al-Nassr naikin worth-nya dia. Iya. Ini kalau CR punya, orang tahu, orang akan jatuhin duit ke sana juga pasti. Iya. Iya. Terus Arab ada itu. 24,5 juta pound sterling signing bonus. Jadi kalau dia menerima kontrak yang baru, dia dapat bonus 24,5 juta. Dan kalau dia aktifin second year-nya, kalau dia perpanjang lagi sampai tahun keduanya, dia dapat total 38 juta pound sterling. Pasti gak sehat banget. Lalu ada 80.000 pound sterling untuk per gol. Per gol. Dan ini akan naik 20% di season keduanya. Jadi di season keduanya bisa jadi 100.000 per gol. Per gol. Iya. Lu tuh Norgard berapa gaji? Di bawah- 80.000 di sebagai bawah konteks 80. buat Di kalian. bawah 80.000 aja gaji Norgard week. Kasihan ya. Parah loh, CR golin satu udah. Itu 80.000 hitungannya itu- selangkah CR di Al-Nassr. 80.000 itu sekitar 1,6 M. Satu gol tuh. 1 gol 1,6 M. Ya, golin banyak-banyak deh biar dapat 1,6 Dan 40.000 pound sterling per assist. Per ngedip ada enggak per ngedip? Jadi ntar ada tambahan lagi 20%. Ya, Capek juga anjing. Jadi kalau kontraknya hat yang trick kedua. tuh 240.000 plus 1 assist. Bentar, belum selesai. Terus apa? Wah, gila. Bentar. Pecah. 8 juta pound sterling bonus kalau An-Nassr menang Liga. Ya, Oke lah, udah, 8 itu juta, oke. normal lah. 4 juta bonus kalau dia menang Golden Boot. Oke. 6,5 juta bonus kalau mereka qualify ke ACL. ACL. ACL namanya. Iya, Asian Champions League. Iya, Dan Champions menang. League, iya. dan menangin. ACL ya. Lalu 16 orang karyawan free untuk Ronaldo. Full 3 supir, 4 pembantu rumah tangga, 2 chef, 3 tukang kebun, dan 4 security. Gila. Salah satu dari 16 ada Ali di situ. 4 juta, nilai 4 juta untuk keperluan private jet. Jadi semua keperluan private jet dibayarin sama An-Nassr. Yuk kita semua 16 orang kerja sama CR yuk. 60 juta worth, nilai 60 juta dijaminkan untuk kontrak sponsor atau brand. Anjing. Dijanjikan oleh An-Nassr kepada Ronaldo dari perusahaan-perusahaan Saudi 60 juta. Dan yang terakhir sebagai penutupan. Ini ada dan ini nggak ditulis. Apa? Ronaldo punya hak suara penuh dalam transfer. Damn. Transfer Al-Nassr. Iya. Damn. itu Tapi wajar sih. Gak dikasih Kan aja dia klubnya. punya ownership, Iya, wajar iya. sih menurut gue. Enggak haknya penuh, Bay. Enggak bisa Nggak, diganggu gugat. Yang gue baca untuk transfer dia punya hak penuh. Kalau hak penuh enggak bisa diganggu gugat tuh. Kalau berdasarkan dari saham 15%, lu masih bisa kan mayoritas saham kan dari 90% tuh 51% tuh itu dia yang mengambil keputusan kan ya Paul ya. Nah ini 15%-nya dikasih ambil keputusan. Ini dari segi terminologi bisnis ini udah gak sehat. Udah gak sehat. Udah gak sehat. Ya, Ngaco bukan ini. enggak, buat bisnisnya enggak itu. Kalau di tim bola ya. Tapi buat pelatihnya enggak sehat. Iya. Iya, Buat pelatihnya sporting direktur, pelatih udah enggak sehat. Karena Cherry ikut campur tangan semua. Dia Ini merangkap. mirip Mbappe ya terakhir ya.
Mbappe di PSG dan PDP. Tapi ini lebih gede daripada Mbappe gak sih? Bukan duitnya. Enggak powernya juga. Hak-haknya. Masa? Powernya ya pasti lebih gede lah. Lebih gede juga kan? Iya. Mbappe itu 1 juta a week. Ya guys, jadi itu aja Belum round up atau recap berita-berita CWC dan transfer di minggu ini. Ya, gila. Kita bakal banyak game di weekend. Sudah dimulai round of 16 di weekend. Jadi kita Senin akan review lagi. Dan kemungkinan besar di minggu depan akan ada live react. Kalau gue pengen sih Madrid Juve. Jadi tulis di kolom komen kalian mau live react apa enggak. Dan itu ada jam 2 pagi. Bakal ditonton apa enggak gitu loh. Jadi kita ketemu lagi, gue Lea Atas, Nugi, Basya dan Papa yang undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go.